Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Septiani, NPM 20.01.01.0049, Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas A semester 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana peranan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam perkembangan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian karakter, dan akhlak mulia. Adapun untuk mempercepat proses perkembangan pendidikan dibutuhkan peran secara aktif. Peran secara aktif tersebut dapat diberikan melalui keluarga, masyarakat, dan sekolah. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjabarkan bagaimana peran serta aktif keluarga, masyarakat, dan sekolah dalam perkembangan pendidikan yang dialami pada saat ini. 1. Peran keluarga dalam perkembangan pendidikan. Lembaga keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama yang didapat anak. Lingkungan pendidikan yang pertama akan membawa pengaruh terhadap anak untuk melanjutkan pendidikan yang selanjutnya yang dialami di sekolah maupun masyarakat. Dengan kata lain, peran keluarga adalah suatu kewajiban yang harus diberikan orang tua terhadap anak untuk membentuk kepribadian yang baik di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun lingkungan bermain. Adapun beberapa peran keluarga dalam perkembangan pendidikan akan saya jabarkan sebagai berikut. 1. Menjadi guru. Guru bukan hanya didapat dalam lingkungan sekolah saja, namun guru yang paling penting adalah guru dari orang tua itu sendiri, karena di mana orang tua mengajarkan apa yang kita lihat dan pertama kali kita membuka mata. 2. Menjadi teman. Dengan menjadi teman dalam belajar anak, hal tersebut akan terasa menyenangkan karena anak tidak merasa terbebani dan tertekan oleh pengawasan orang tua. 3. Sebagai seorang hakim. Hakim di sini maksudnya mereka sebagai orang tua harus bisa membantu dan menentukan hal-hal yang anak-anak tidak mengerti atau tidak diketahui. 4. Sebagai pengawas, di mana pengawasan merupakan hal utama yang harus dilakukan bahkan sampai anak sudah menjadi seorang dewasa. 5. Mengontrol dan mengatur waktu anak. Sejak dini, anak-anak harus diatur dan disiplinkan untuk bisa mengatur waktu dengan sebaik mungkin, sehingga besar nanti anak mereka sudah terbiasa dengan hal-hal yang terjadi yang sudah diatur sesuai dengan waktunya. 6. Merangkul anak. Merangkul anak menjadi peranan besar yang dibutuhkan anak dari keluarga. Mereka yang tidak terlalu tahu akan dunia luar pasti akan membutuhkan rangkulan dari keluarga. 7. Membimbing anak. Membimbing anak merupakan hal utama yang harus dilakukan setiap orang tua atau anggota keluarga, di mana anak merupakan tahapan dari perkembangan dari masa belum tahu apapun menjadi tahu, sehingga mereka harus diberi arahan oleh orang tua agar mereka tidak mengenal sesuatu yang salah. 8. Membantu rencana pendidikan anak. Orang tua berhak memberikan, menjelaskan atas pilihan anaknya, misalnya seorang anak dalam memilih suatu karir ataupun cita-cita pendidikan selanjutnya. 9. Membangun sosial anak. Membangun sosial bisa berasal dari sikap keluarga, sesama anggota, ataupun pada anggota keluarga besar. Dengan bersikap baik, tentu akan mengikuti untuk membangun dunia sosial yang baik pula pada anak. 10. Menciptakan lingkungan yang baik. Orang tua bebas memilih ingin memberikan lingkungan yang baik atau tidak terhadap anak. Namun semua itu ada resikonya. Jadi apabila dalam suatu keluarga dibentuk suatu lingkungan yang baik, maka akan membawa perubahan yang baik pula terhadap pendidikan anak. 2. Peran masyarakat. Masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan perkembangan pendidikan.
dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama dalam mendidik moralitas ataupun nilai-nilai agama. Masyarakat menyekolahkan anaknya dan membiasakan keperluan pendidikan anaknya. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, yang mereka juga mempunyai kewajiban untuk mengembangkan serta menjaga keberlangsungan penyelenggaraan proses pendidikan. Karena bahwasanya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan keluarga. Setidaknya ada 7 tingkatan peranan serta masyarakat terhadap perkembangan pendidikan. 1. Peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan, artinya masyarakat ikut serta dalam pelayanan yang bersedia. Jenis PSM ini adalah jenis yang umum. Pada tingkatan ini, masyarakat hanya memanfaatkan jasa sekolah untuk mendidik anak-anaknya. 2. Peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Masyarakat berpartisipasi dalam perawatan pembangunan fisik sekolah dengan memberikan kontribusi dana, barang, dan tenaga. 3. Peran serta secara pasif, artinya masyarakat dalam tingkatan ini menyetujui dan menerima apa yang diputuskan oleh pihak sekolah. Contohnya yaitu jika pihak sekolah menentukan komite penyelenggaraan pendidikan, maka orang tua setuju dan membayar semua komite itu. 4. Peran serta melalui adanya konsultasi. Pada tingkatan ini, orang tua datang ke sekolah untuk berkonsultasi tentang masalah pendidikan yang dialami oleh anaknya. 5. Peran serta dalam pelaksanaan kegiatan. Pada peran ini, masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah. Misalnya, sekolah meminta masyarakat untuk memberikan bimbingan penyuluhan pentingnya pendidikan, masalah genjer, narkoba, dan masalah-masalah lainnya. 6. Peran serta dalam pelayanan. Masyarakat pada peran ini, masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah. Misalnya, kegiatan yang dilakukan sekolah yaitu kegiatan pramuka. Masyarakat mengikutinya. Dan seperti kegiatan-kegiatan agama. 7. Peran serta dalam mengambil keputusan. Masyarakat terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan, baik akademis maupun non-akademis, dan ikut dalam pelaksanaan proses pengembangan keputusan dan rencana pendidikan sekolah yang akan selanjutnya dibangun. C. Peran sekolah. Pendidikan sekolah berkontribusi pada sosialisasi dan pendidikan moral serta karakter peserta didik. Sekolah juga penting karena kita tahu bahwa banyak orang tua yang tidak memiliki waktu untuk memberikan pendidikan kepada anaknya karena dihalangi oleh kesibukan orang tua masing-masing pada saat bekerja. Oleh karena itu, orang tua sangat mempercayakan pendidikan kepada anaknya ke pihak sekolah, sehingga bisa dapat dikatakan bahwa sekolah itu mewakili orang tua atau keluarga dalam mendidik karakter anak, supaya anak mampu menghadapi kehidupan setelah dewasa. Adapun pendidikan sekolah dalam pengembangan pendidikan yaitu perannya 1. Sosialisasi. Pendidikan sekolah diharapkan mampu berperan sebagai proses sosialisasi dalam masyarakat. Dalam masyarakat bisa berjalan dengan baik. Dalam hal ini, guru-guru di sekolah dipandang sebagai model dan dianggap sebagai contoh yang baik. Untuk memenuhi peran dan fungsinya tersebut, sekolah menetapkan program dan kurikulum pendidikan, beserta metode-metode dan tekniknya serta pedagogis agar proses transmisi tersebut bisa berjalan dengan baik. 2. Peran sekolah sebagai kontrol sosial. Sekolah sebagai lembaga yang berperan untuk mempertahankan dan mengembangkan proses sosialisasi serta kontrol sosial diarahkan bisa mendidik peserta didiknya untuk berkualitas dan mengambil nilai-nilai sosial, sehingga nilai-nilai sosial tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya tercipta keserasian antara hidup yang harmonis dalam lingkungan masyarakat. 3. Sebagai pelaksana
sebagai pelestarian budaya masyarakat. Sekolah di samping mempunyai peran untuk bersatu budaya. Budaya etnik dan beragam juga harus menciptakan nilai-nilai budaya, seperti nilai bahasa daerah, kesenian daerah, dan lain-lainnya. 4. Sebagai seleksi, latihan dan pengembangan tenaga kerja. Dalam rangka menyiapkan tenaga kerja untuk suatu jabatan tertentu atau untuk seleksi masuk ke perguruan tinggi, diharapkan untuk mengikuti seleksi dengan berkolaborasi dengan cara seperti tes potensi akademik, supaya mendapatkan pekerja atau mahasiswa yang cukup dan terampil sesuai dengan kriterianya. Yang terakhir, 5. Sebagai perubahan sosial. Peran pendidikan sekolah sebagai perubahan sosial dalam rangka meningkatkan kemampuan peserta didik yang analisis kritis, sehingga berperan untuk menanamkan nilai-nilai baru tentang cara berpikir manusia yang kritis, tidak mudah untuk menyerah pada situasi yang ada terhadap perubahan, dan bisa menjadi agen perubahan bagi dirinya sendiri, lingkungan sekitar, maupun terhadap bangsa dan negara. Demikianlah bagaimana peran secara aktif antara keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah. Bahwa dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan, di samping peningkatan kontribusi dalam peranannya masing-masing antara keluarga, sekolah, dan masyarakat terhadap perkembangan pendidikan, berbagai upaya harus dilaksanakan program pendidikan dan setiap unsur sumber pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat, diharapkan untuk dapat saling mendukung dan memperkuat antar satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, peran masing-masing yang dilakukan dengan baik oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat yang saling memperkuat dan saling melengkapi antara ketiga pusat tersebut akan memberi peluang besar mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik dan termutu. Demikianlah video yang dapat saya berikan bagaimana peran aktif antara keluarga, masyarakat, dan sekolah dalam perkembangan pendidikan. Apabila ada salah kata maupun materi yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.